Hal-hal yang dilakukan kepada orang yang baru saja meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Kematian memang bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang secara tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka. Ia bisa saja menjumpai mereka yang sudah tua dan yang muda, yang sehat dan yang sakit. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan ketika mendapati seseorang yang baru saja meninggal dunia. 1. Memejamkan kedua matanya sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Apabila mata jenazah sulit dipejamkan, maka usaplah mata jenazah dengan kain yang sudah dibasahi dengan air hangat. Apabila masih sulit, maka tariklah lengan tangan mayit bersamaan dengan menarik ibu jari kaki. 2. Mengikat dagunya dengan kain atau sejenisnya agar mulutnya tidak terbuka. 3. Melemaskan persendiannya dan mengembalikannya ke tempat masing-masing. Melemaskan lengan bawah dengan menekuk dan menjulurkannya ke lengan atas. Demikian pula dengan kedua kakinya. Apabila orang yang meninggal dunia tanpa sepengetahuan orang di sekitarnya, sehingga menyebabkan persendian dan tubuh jenazah telah kaku, maka gunakan air cuka untuk melemaskan persendian dan anggota tubuh jenazah. Melemaskan persendian ini dengan tujuan supaya perawatan jenazah lebih mudah. 4. Baringkan jenazah di atas tempat tidur atau tempat yang lebih tinggi dari tanah. Semakin tinggi jarak jenazah dari tanah, semakin baik. Semakin dekat jarak jenazah dengan tanah, akan semakin mempercepat proses pembusukan. 5. Lepaskan semua pakaian dan ganti dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, auratnya dapat menjadi transparan. Apabila kesulitan membuka pakaian, maka boleh mengguntingnya dengan izin ahli waris yang bukan mahjur alaih, ahli waris yang belum legal keputusannya, seperti anak kecil. 6. Hadapkan jenazah ke arah kiblat dengan cara menempatkan kepalanya di sebelah timur dan diganjal dengan bantal atau semacamnya sehingga wajah menghadap ke arah kiblat. 7. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya dengan ukuran kira-kira 2,5 ons di luar kain penutup supaya angin dari perut jenazah bisa keluar. Tujuannya perut jenazah tidak kembung. 8. Tebarkan wewangian seperti parfum atau sejenisnya. 9. Bayarkan hutangnya dengan segera jika jenazah mempunyai tanggungan hutang. 10. Umumkan berita meninggalnya kepada orang sekitar. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah hal-hal yang dilakukan ketika mendapati seseorang yang baru saja meninggal dunia. Semoga kita tergolong mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita sediakan. Inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlobang-lobang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih, ya. Tadi kita dalam ember ini harus kita gunakan, kemudian sabun cair tadi, nah kemudian kapur barus. Nah selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah, harus kita tutup, ya, tidak boleh langsung. Maka, ya, Ibu siramkan aja airnya. Nah, mengistinjakan jenazah, Ibu disiram dalam memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang, ya. Tetap tidak boleh langsung tangan kita mengena aurat jenazah, tapi harus menggunakan alas.
ya, harus dari dalam kita laksanakan. Nah, kita gosok-gosok dari dalam. Air tetap dialirkan. Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian ya, mayit agak kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya ya, kalau bisa. Ini kan karena jenazahnya korban kecelakaan, sudah tidak bisa lagi kita angkat dia sedikit, tapi tidak apa-apa, sebisanya kita akan lakukan. Nah, kemudian air tetap disiram ya, tetap disiramkan air kepada jenazah tersebut sambil kita gosok-gosokkan, baik di kubulnya ataupun duburnya, dari bawah juga harus kita bersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membersihkan gigi. Ya. Gigi jenazah harus kita bersihkan. Ya, harus kita bersihkan gigi jenazah. Nah, pelan-pelan. Kemudian lubang hidungnya juga harus kita bersihkan. Lubang hidungnya kita bersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya kupingnya juga harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita harus membersihkan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan kapas ya, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Nah, terus disiram air terus disiram pelan-pelan. Nah, setelah bersih semuanya, kita anggap bersih semuanya, ya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kita siram terus air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Siram sekali lagi 3 kali. Nah, kemudian kita siram bahagian dari sebelah kanan mayit. Nih 3 kali. Ya, minta satu lagi embernya. Nah, nih 3 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyiram sebelah kiri 3 kali. Nah, 1 kali, 2 kali. Nah, kemudian 3 kali. Nah, kemudian jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan jenazah sebelah kiri. Nah, kemudian kita siram air. Siram airnya. Kita siram air dari belakang. Ya, dari bagian belakang. Iya, sekali lagi, 3 kali juga. Iya, selanjutnya kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bahagian belakang sebelah kirinya. Dalam menyelenggarakan jenazah ini, memandikan jenazah ini tidak boleh kuat-kuat, tidak boleh keras-keras. Walaupun sudah meninggal, tetapi harus kita jaga. Ya. Nah, kemudian kita siramkan kembali air dari kepala ke ujung kaki. Nah, kemudian sambil kita sabuni, kita beri sabun. Ya. Ini karena sabunnya, ini kita sabun. Kita gosok-gosokkan ke badan jenazah. Ya. Sambil disiram terus. Tangannya, jari-jari tangannya harus kita bersihkan. Kita sabunin. Ya. Kemudian seluruh badan harus kita sabuni. Sampailah ke
kaki-kaki jenazah. Sambil terus menyiramkan air kepada jenazah tersebut. Nah, kemudian kita ambil sampo, ya. Kita sampo rambutnya sambil disiram-siram, ya. Kita sampo rambutnya sambil kita disiram-siram. Nah, setelah selesai kita menyabuni jenazah, maka kita menyiramkan jenazah dengan air bersih lagi, ya, air bersih dari kepala pelan-pelan, ya, pelan-pelan airnya kita siram dari kepala sampai ke kaki. Nah, kemudian air kapur barus, air kapur barus kita siramkan ke jenazah tersebut. Kemudian air daun bidara, ya, dan juga air jeruk purut kita siramkan kepada jenazah tersebut, ya, agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni binatang seperti semut dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan wudhu terhadap jenazah tersebut. Nah, dalam melakukan wudhu ini sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika kita dalam keadaan hidup. Nah, tapi niat untuk melaksanakan wudhu jenazah ini adalah nawaitul wudhu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, niat yang kita lafalkan adalah nawaitul wudhu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Barulah kita wudhukan pada jenazah tersebut, kita siram dulu wajahnya, ya, secara merata. Sunat 3 kali kita siram wajahnya. Kemudian kita siram tangan kanannya. Siram pakai air. Nah, dari ujung jari sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kemudian tangan kirinya. Ini karena tidak ada tangan kiri, karena dia adalah korban kecelakaan, tangan kirinya putus dan tidak tahu entah kemana, maka kita siramkan saja apa yang masih bisa kita siram di bahagian lengan yang tertinggal. Nah, kemudian selanjutnya kita siram kepalanya. Ini juga 3 kali. Kemudian telinganya juga 3 kali. Oke. Nah, selanjutnya ke kakinya, ya, kaki bagian kanan. Ini juga 3 kali. Selanjutnya kaki kiri juga, nah, 3 kali. Nah, oke Ananda, demikianlah pelaksanaan memandikan jenazah tersebut. Nah, ini kain jenazah kain untuk penutup jenazah ini kan dalam keadaan basah, ya. Dalam keadaan basah, maka harus kita ganti dengan kain kering. Ya, caranya seperti ini. Tidak boleh langsung kita angkat basahannya, tetapi harus kita tutup dulu. Nah, kita pasang kain penutupnya, baru basahan tadi, ya, basahan tadi pelan-pelan kita tarik kembali sehingga kain penutup jenazah tersebut, ya, adalah sudah kering. Ya. Nah, demikianlah cara memandikan jenazah yang dapat Bunda sampaikan kepada Ananda semuanya. Ini tata cara mengafani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat.
4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 5. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Delapan, setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya, tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 16. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah perempuan. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 dhira' atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat 2 bentuk liang kubur. Pertama, al-lahdu. Kedua, asyaqqu. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyaqqu adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyaqqu.
Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Wa fiha nu'idukum. Dan tanah ketiga bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato' dalam kitab I'anatut Thalibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunnahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa al-lahdu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada liang al-lahdu, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadzani dan mengiqamati jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Kedelapan, apabila bentuk liang kubur berupa asyaku, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadzani dan mengiqamati jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Dan ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Selanjutnya, uruk makam. Kemudian sunnah meninggalkan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Selanjutnya boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti.
Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubadzir. Terakhir, menurut beberapa ulama, disunnahkan mentalkin mayit setelah menguburnya. Sahabat Muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah.